Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan. Dalam jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam terdapat 4 divisi, meliputi Broadcast TV, Broadcast Radio, Jurnalistik, dan Public Relation. Di dalam divisi Broadcast TV terdapat beberapa program, meliputi news, talk show, religi, dan feature. Adapun kegiatan yang dilakukan di dalam divisi Broadcast TV seperti pelatihan presenter, pelatihan kamera, dan pelatihan editing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Baru IAIN Kota Pekalongan. Divisi Broadcast TV membentuk para broadcaster yang ahli dan kompeten di bidangnya. Dalam divisi jurnalistik terdapat beberapa program, meliputi news, feature, dan artikel. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana? Dalam divisi jurnalistik juga terdapat beberapa kegiatan, di antaranya kepenulisan dan juga kejurnalistikan. Siap, Mas? Divisi jurnalistik juga mempunyai tujuan untuk membentuk jurnalis yang profesional, jujur, dan kompeten di bidangnya. Ya, betul sekali Sobat Maha. Di dalam divisi Broadcast Radio terdapat beberapa program. Di antaranya ada Hello Morning, Pancasona, Maha News Update, Cafe Break, dan Hit Sore. Kegiatan yang berada di divisi Broadcast Radio meliputi pembuatan naskah, pembuatan tapping, pelatihan editing, dan siaran rutin. Divisi Broadcast Radio membentuk announcer yang handal dan berkarakter yang siap bersaing di dunia radio. Dalam divisi Public Relation terdapat beberapa program, di antaranya Public Speaking, Desain Grafis, dan Advertising. Divisi Public Relation membentuk mahasiswa menjadi komunikator yang ahli dan berkompeten di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahuddin, Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru KPI Angkatan 2021. Selamat bergabung, selamat berjuang, dan selamat menuntut ilmu. Semoga Allah meridhoi kita, melimpahkan anugerah rahmatnya yang tak terhingga kepada kita semuanya sebagai para penuntut ilmu. Mahasiswa baru yang sangat saya banggakan, jurusan KPI adalah jurusan yang memiliki visi terwujudnya jurusan yang terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu pengetahuan dan agama dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat.
Untuk mewujudkan visi tersebut, KPI menyiapkan proses pengajaran dan pembelajaran yang direalisasikan melalui kurikulum. Mahasiswa 2021 akan menyelesaikan proses studi dengan total SKS sebanyak 147 SKS. Tentu saja dengan klasifikasi ada mata kuliah yang disebut mata kuliah pengembangan kepribadian, ada mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau disingkat MKK, kemudian ada mata kuliah keahlian berkarya, ada mata kuliah perilaku berkarya, ada juga mata kuliah kehidupan bermasyarakat, kemudian mata kuliah kompetensi tambahan, serta mata kuliah pilihan. Di dalam jurusan KPI ada beberapa bidang pengembangan yang disiapkan, seperti misalnya broadcasting, baik televisi maupun radio tentu saja. Ada juga jurnalistik, ada desain grafis dan public relation, ada perfilman dan keahlian teknis pendukung lainnya. Tentu saja mahasiswa bisa mengembangkan kompetensinya dengan bergabung ke dalam unit-unit kegiatan mahasiswa, baik melalui himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ, bisa juga melalui unit kegiatan mahasiswa UKM. Kita punya Lentera TV yang memfasilitasi pengembangan kompetensi broadcast televisi. Kita juga punya Maha Radio. Kita punya production, ada di dalam UKM atau unit kegiatan mahasiswa Nafi Film. Teman-teman nanti bisa mengembangkan bakat kompetensi dalam perfilman di Nafi Film ini. Ada pula kita punya jurnal Kona untuk pengembangan jurnalistik dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Keseluruhan akan memberikan pengalaman yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki mahasiswa KPI. Mahasiswa lulusan KPI memiliki peluang yang sangat luas dalam berbagai bidang pekerjaan. Mahasiswa misalkan setelah lulus nanti bisa menjadi dai, broadcaster televisi. Broadcaster televisi ini ada news anchor, ada bahkan kameramen dan lain sebagainya yang meliputi broadcasting televisi itu sendiri. Banyak juga kita bisa menjadi broadcaster radio, penyiar ya. Ada jurnalis Islami, antum juga bisa menjadi asisten peneliti dan pengembangan KPI, bisa menjadi konsultan kebijakan media, penulis naskah skenario film maupun sinetron, bahkan pelaku production house. Kita juga bisa menjadi laboran KPI, fotografer, public relation-nya, ada public speaking, MC dan lain sebagainya, konten kreator. Konten kreator ini sangat kompatibel sekali apabila kita gunakan di era media sosial yang sangat cepat perkembangannya, sebagai YouTuber, di Facebook dan lain sebagainya. Kita juga bisa menjadi desainer grafis, voice over, dan banyak mahasiswa kita yang sudah memiliki pekerjaan sebagai voice over. Bahkan sebelum selesai kuliah pun sudah banyak yang berpartisipasi aktif dan menghasilkan di sana. Mahasiswa yang saya banggakan, jurusan KPI memiliki tenaga pengajar dosen yang sangat kompeten dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Saya sebut misalkan ada Pak Wirayuda Pramana Bakti, ada Ibu Vicky Mazaya, ada Pak Teddy Jatmika, ada Ibu Mukoyima, ada Bapak Dimas Prasetya, ada Pak Najmul Afat, ada Pak Ahmad Hidayatullah. Dan di antara mereka banyak yang sudah memiliki kontribusi bahkan sebagai sutradara misalkan, sebagai penulis aktif di media, berbagai macam media dan lain sebagainya. Tentu saja bukan hanya itu yang kita miliki, ada banyak dosen-dosen yang tidak bisa saya sebutkan. Oleh karena itu, dosen-dosen ini nanti selama pandemi akan memberikan proses pengajaran, pembelajaran secara online. Kita ada Zoom, ada Google Meet, mungkin
Tentu saja ada media WAG, ada e-learning yang disiapkan oleh YN Pekalongan sendiri, dan lain sebagainya. Media kita bisa improvisasi, kita serahkan kepada dosen masing-masing. Tentu saja nanti proses pembelajarannya sangat menarik. Tidak perlu khawatir nanti meskipun kita masuk langsung menggunakan media online atau daring. Namun demikian, ada beberapa mata kuliah di KPI yang memang harus dilakukan secara praktek ya, atau praktikum. Nanti dosen tersebut akan melakukan praktek, jadi tentu ada offline tapi sifatnya terbatas begitu. Saya selaku ketua jurusan KPI mengucapkan sekali lagi selamat bergabung, selamat berjuang, dan selamat menuntut ilmu untuk semuanya. Salam KPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.